Oke, dah, silakan. Dibuka aja Mas Ukron di salamannya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baiklah, pada siang hari ini kami akan mempresentasikan yaitu tentang wakaf dalam sosiologi hukum Islam. Untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Saudara Ferdinand Syekh. Kepadanya dipersilahkan. Oke, ya, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Sofian, yang terhormat juga Mas Ukron dan Mas Izam. Ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana wakaf dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Dari segi bahasa, kita lihat bahwasanya wakaf adalah menyerahkan sebuah kepemilikan yang tetap ya. Misal seseorang si A menyerahkan tanahnya kepada si B yang tujuannya untuk diambil manfaatnya. Ya, itu secara bahasa di mana wakaf ini memindahkan kepemilikan dari wakif kepada yang seorang yang ditujukan untuk diwakafkan dari segi bahasa. Namun terlebih dahulu kita lihat sebelum kita melihat bagaimana apa itu wakaf, maka perlu kita garis bawahi, perlu kita ketahui bahwasanya apa tujuan dibentuknya wakaf. Dalam segi tanggung jawab sosial, tujuan wakaf itu dihadirkan adalah untuk yang namanya menandingi liberalisasi dalam ekonomi yang sekarang, di mana ekonomi kita lebih mementingkan kesenangan individu. Nah, sebuah perusahaan ya tentunya mementingkan perusahaannya sendiri. Berbeda dengan kalau kita mewakafkan sebuah tanah misal ya ataupun rumah, maka hal ini yang akan meniadakan yang namanya sikap ataupun ya keindividuan sehingga melahirkan yang namanya lebih kepada sikap sosial ya intinya mementingkan lebih kepada umum ya. Oke, itu yang dari segi tanggung jawab sosial di mana tadi tujuan dari wakaf adalah untuk meminimalisir liberalisasi ekonomi pasar di mana yang sekarang itu yang sudah merajalela ya di tengah masyarakat sehingga dengan hadirnya wakaf itu akan meminimalisir ataupun bahkan menghilangkan yang namanya sikap keindividuan sehingga seseorang itu tidak hanya mementingkan diri sendiri namun juga mementingkan ya masyarakat secara umum. Oke. Dari segi tanggung jawab sosial itu bisa mungkin kita pahami bersama. Yang kedua tadi dari bagian yang A, tanggung jawab sosial dan wakaf itu kita pahami bahwasanya wakaf itu tadi adalah menyerahkan sesuatu yang tetap ya sesuatu yang zatnya tetap yang dimiliki oleh si wakif diberikan kepada seseorang untuk dijalankan untuk diambil manfaatnya. Nah, itu yang disebut sebagai wakaf. Kalau kita lihat daripada beberapa pakar misal seperti ya Muhammad Ibnu Ali As-Saukani dalam Nail Al-Autar menyebutkan bahwasanya wakaf itu adalah menahan harta milik di jalan Allah untuk kepentingan fakir miskin dan ibnu sabil. Jadi dengan mewakafkan kita berarti itu bisa dikategorikan menahan harta milik di jalan Allah. Tentunya itu mengekalkan pahala kita, mengekalkan. Sedangkan kan kalau kita hanya untuk diri kita tentunya itu dalam pandangan Allah itu tidak tetap.
Berarti kemungkinan kalau sudah hancur misal rumah atau sudah longsor tanah tersebut, berarti otomatis ya tidak ada ya tidak dipandang oleh Allah itu sebagai kekekalan. Sehingga kalau kita mewakafkan sekalipun memang tanah itu longsor, maka itu dipandang sebagai mengekalkan hak milik di jalan Allah ya. Mungkin pembahasan yang selanjutnya sosiologi hukum mengenai wakaf itu diserahkan kepada saudara Gufron, dipersilakan. Baik, yang selanjutnya sosiologi hukum mengenai wakaf, yaitu yang pertama pengertian sosiologi hukum. Sebelum dibahas lebih jauh wakaf dalam sosiologi hukum, maka sebelumnya dapat dikemukakan lebih awal tentang pengertian sosiologi hukum itu sendiri. Jadi sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitis, empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan fenomena lain di masyarakat. Kemudian hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempelajari sosiologi hukum. Dalam sudut pandang yang lain, sosiologi hukum juga merupakan suatu orientasi yang menyeluruh atas seluruh sudut pandang yang nyata dalam masyarakat. Perubahan masyarakat yang terjadi seperti aspek kedamaian, konflik, kesesuaian atau bertentangan dengan norma merupakan bagian esensial pula dari telaah yang dilakukan oleh sosiologi hukum. Kemudian yang kedua yaitu manfaat sosiologi hukum terhadap perbuatan wakaf. Untuk memahami bekerjanya hukum dapat dilihat fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum dimaksud dapat diamanati dari beberapa sudut pandang, yaitu yang pertama, fungsi hukum sebagai sosial kontrol di dalam masyarakat. Kemudian, fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan. Yang keempat, fungsi hukum sebagai instrumen politik. Dan yang terakhir yaitu fungsi hukum sebagai alat integrasi. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustadz Izam. Yang nomor 3. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada rekan saya, Gufron sama Ustadz Dardiansyah. Saya akan melanjutkan yang ketiga itu ada wakaf dalam tinjauan sosiologi hukum. Wakaf yang merupakan perbuatan hukum selama ini berjalan dan dikelola oleh masyarakat melalui nazir, baik nazir per orang maupun nazir yang berupa lembaga berbadan hukum. Wakaf ini sudah lama hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia. Wakaf sudah cukup lama dilembagakan dan dipraktikkan oleh umat Islam. Wakaf di dalamnya terdapat akad penyerahan harta benda dari wakif kepada seorang atau institusi yang bertindak sebagai nazir untuk menerima amanah. Dalam mengelola harta benda yang diwakafkan dengan menahan dan memanfaatkan untuk kebaikan yang bertujuan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu tanah sudah diikrarkan untuk diwakafkan, maka tidak dapat dibatalkan sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Selanjutnya, berkaitan dengan tanah wakaf merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di antara permasalahan tanah yang ada di masyarakat. Timbulnya permasalahan itu diantaranya adalah sebagai berikut. Karena dialih fungsikannya tanah wakaf tersebut yang digunakan untuk kepentingan lain, atau karena adanya
pengakuan oleh pihak ahli waris yang mewakafkan. Hal seperti ini yang dapat menyebabkan terjadinya persengketaan tanah. Sebenarnya permasalahan ini timbul karena adanya ketidakpemahaman atas ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan wakaf. Kemudian lembaga-lembaga keagamaan maupun lembaga sosial yang memiliki tanah, dan selama tanah tersebut dipergunakan untuk usaha guna kepentingan keagamaan atau sosial adalah diakui dan dilindungi. Lembaga-lembaga tersebut juga mendapat jaminan akan memperoleh tanah yang cukup untuk mendirikan bangunan dan menjalankan usahanya yang berkaitan dengan bidang sosial maupun keagamaan. Secara sosiologi, bahwa wakaf adalah menjadi bagian dari kekayaan yang dapat dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan kebajikan-kebajikan secara umum, baik kebajikan yang berupa ibadah maudhah, ataupun kebajikan yang berupa ibadah sosial. Dalam tinjauan sosiologi hukum terhadap wakaf dapat dipahami bahwa itu merupakan perbuatan hukum masyarakat yang sudah lama dilakukan dengan cara melepaskan harta benda miliknya kepada seseorang atau lembaga yang berbadan hukum sebagai wujud dari kepedulian sosial guna dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat umum. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Saudara Ferdiansyah. Oke, ya, terima kasih Mas Bukron dan Mas Kisam. Ya, untuk kesimpulannya kita pahami bahwasanya wakaf ditujukan untuk meminimalisir yang namanya tadi liberalisme sistem pasar, sehingga lebih meminimalisir yang namanya sifat keindividuan. Oke, yang tentunya juga tadi sudah disebutkan bahwasanya disebabkan ya Indonesia yaitu sebagai negara hukum, maka dibentuklah yang namanya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Tentunya hal ini ya lebih memperbaiki sistem perwakafan di Indonesia. Ya, tentunya juga untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada yang namanya si wakif dan yang objek yang diwakafkan. Oke. Ya, yang selanjutnya juga yang terakhir adalah bagaimana bahwasanya pelaksanaan wakaf yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia yang secara terus-menerus yang berkesinambungan oleh lembaga ataupun ya seorang individu kepada individu lain, itu menunjukkan interaksi ya, timbal balik. Ya, sehingga hal ini menunjukkan bahwasanya perbuatan wakaf itu adalah perbuatan sosiologi hukum Islam. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.